Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang doa-doa yang dibaca ketika haji dan umrah. Baik, jadi sebelum doa-doa yang ada di Hisnul Muslim ini, maka saya ingin mengajak teman-teman ya, dalam sebuah amal soleh itu mengetahui dulu keutamaan-keutamaannya. Karena yang ada di buku Hisnul Muslim ini langsung zikirnya, doanya ya. Jadi mulai dari labbaik Allahumma labbaik, insyaallah nanti dari Surabaya mengaji, insyaallah ada nanti di Hisnul Muslim itu bertakbir ketika datang ke Rukun Aswad ya, ke Hajar Aswad, dan ada juga doa ketika berada di Ruknul Yamani. Nah, sebelum kita membahas itu semuanya, maka yuk kita belajar dulu ya, apa sih sejatinya hukum umroh dan hukum haji serta keutamaannya itu sendiri ya teman-teman. Karena subhanallah, ketika kita mengetahui keutamaan dalam sebuah amal solih, itu membuat kita akhirnya semangat. Dan diantara subhanallah teman-teman, keutamaan haji dan umroh diantaranya, Allahu Akbar, orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhaji, berumroh, mereka adalah tamu-tamunya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan kalau tamunya Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastinya Allah sebagai tuan rumah yang akan menjadi tuan rumah menyambut para tamunya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah akan memuliakan siapapun yang datang bertamu ke Baitullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas, subhanallah, gak tanggung-tanggung balasan bagi siapapun yang ia beribadah haji maupun beribadah umrah, maka balasannya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran ya, bonus bagi siapapun yang berhaji, yang berumrah, dan pahala hajinya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan surganya, subhanallah. Dan surga ini ya teman-teman menjadi sebuah cita-cita kita, harapan kita, bahwa kita ingin memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, kata beliau, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainaha. Satu umrah hingga umrah berikutnya itu subhanallah adalah penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Lihat teman-teman, kalau ada di antara kawan-kawan teman-teman yang umrah, yang melakukan ibadah umrah, Masya Allah, maka artinya Masya Allah teman-teman sedang dalam kondisi didelet dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena sebagai penggugur dosa-dosa. Dan kita semuanya tahu bahwa setiap hari, setiap detik kita itu senantiasa melakukan sebuah maksiat, sebuah dosa tanpa mungkin kita sadari. Dan di antara solusi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, jikalau kita mampu untuk berangkat umroh, maka berangkatlah, karena sebagai wasilah menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian untuk masalah ibadah haji, wal hajjul mabrur, subhanallah, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada ganjaran bagi yang telah melaksanakan ibadah haji dan pulang dalam keadaan mendapatkan haji yang mabrur, kecuali ia mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pertama tadi ya teman-teman, kalau ada orang umroh, maka ini sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi di antara yang bisa menggugurkan dosa itu bukan hanya sakit, tapi ketika umrah pun itu adalah wasilah untuk kita semuanya memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk orang yang sekarang Masya Allah ya, Tabarakar Rahman, para tamu-tamu Allah yang kemarin beribadah haji sudah mulai berdatangan ke negeri kita tercinta ini, ke Indonesia, dan kita doakan semoga para tamu Allah yang baru datang ke Indonesia dari melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur, karena tidak ada balasan dari haji mabrur itu kecuali surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dan juga orang yang melaksanakan ibadah haji, subhanallah, itu juga akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ketika bayi dilahirkan oleh ibunya ya. Bisa dibayangkan nggak teman-teman, ketika kita awal hidup ya, semua diri kita ketika hidup di dunia keluar dari rahim ibu kita itu berada dalam kondisi suci ya, kulul maulud yuladu alal fitrah. Nah, orang-orang yang berhaji dia akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadah hajinya tersebut ya, Masya Allah, dihapus dosanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti bayi baru dilahirkan ya, subhanallah. Dan ini pahalanya luar biasa, Masya Allah.
Kemudian teman-teman, yang selanjutnya di antara keutamaan ibadah umroh ya dan ibadah haji, subhanallah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam pesan-pesan beliau, di antaranya kata beliau, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dzunub. Lihat, iringi umroh dan haji, maksudnya laksanakan haji dan umroh kalau kita mampu, karena keduanya itu menghilangkan kemiskinan. Ini janji Rasulullah SAW dan pasti akan Allah tepati. Jadi subhanallah, sebagian teman-teman kita itu ya ada yang mereka merasa khawatir kalau uangnya dipakai untuk haji, kalau uangnya dipakai untuk umroh, maka akan habis. Padahal sesungguhnya ketika dia melaksanakan ibadah umroh, ketika dia melaksanakan ibadah haji, Allah akan ganti semuanya dan Allah akan hilangkan kemiskinan dalam hidupnya, subhanallah. Ini yang menjadikan diri kita teman-teman termotivasi ya, agar semangat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh jika Allah Subhanahu wa taala telah memampukan kita. Jangan sampai ditunda-tunda, apalagi masalah urusan haji. Urusan haji itu adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu. Kalau ada banyak kasus ketika seseorang itu dia menunda haji ya, padahal sudah Allah mampukan dari segi harta, sudah Allah mampukan dari segi fisik, sudah Allah mampukan ya dari segala-galanya, tapi ternyata dia memilih misalnya untuk membangun rumahnya terlebih dahulu, memilih untuk memiliki kendaraan yang lebih bagus terlebih dahulu, dan Allah Subhanahu wa taala menutup kesempatan tersebut ya, subhanallah, menutup kesempatan untuk beribadah haji. Jadi teman-teman, jujurlah kepada Allah, ketika Allah sudah memudahkan teman-teman untuk melaksanakan ibadah haji, maka segerakan ya. Dan jangan perlu mengkhawatirkan sesuatu, nanti bagaimana anak saya ketika mau kuliah, subhanallah, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala, jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah punya niat untuk berumroh, maka disegerakan ya teman-teman. Dan jangan pernah kita mengatakan bahwa ketika umroh itu uang kita habis. Betul, secara kasat mata uang kita habis ya, tetapi Allah akan ganti dari arah yang tak terduga. Dan masalah rezeki itu bukan hanya bentuknya uang ya. Anak-anak yang sholih, kemudian suami yang sholih, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu akan Allah berikan ya, subhanallah. Bahkan di sana teman-teman, nanti ya di tempat-tempat di Makkatul Mukarramah atau di Madinah An-Nabawiyah, di sana banyak tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Banyak tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Ya, ada multazam, ada raudhah, dan masih banyak lagi. Nah, di sana teman-teman bisa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang teman-teman harapkan. Dan subhanallah teman-teman, dari kasus para jamaah umroh yang pernah berangkat ya dengan kami, masya Allah, ada yang belum diberikan keturunan, sudah lama menikah, kemudian berangkat umroh, Allahu Akbar ya, mereka benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang hamil. Ada yang masya Allah tabarakar rahman ya, sakit, kemudian berangkat ya, sakitnya masih bisa berangkat maksudnya, kemudian pulang dari sana minta kesembuhan, pulang dari sana sembuh, subhanallah. Dan ada masya Allah seorang ibu yang saya masih ingat betul itu ya, berangkat dalam kondisi waktu itu suaminya masih belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih belum menyayangi keluarganya. Berangkat ke sana ya dengan mengharapkan ridha Allah tentunya. Ibu itu berdoa di sana, pulang melapor kepada saya, Ustazah, alhamdulillah suamiku 180 derajat sudah berubah biidnillahi taala. Sudah lebih mencintai salat, sudah lebih mencintai majlis ilmu, sudah sayang kepada keluarganya. Itu banyak kasus teman-teman. Oh iya, saya lupa. Ya, saya ucapkan barakallahu fikunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi teman-teman yang insyaallah nanti tanggal 30 Agustus ini akan berangkat. Insyaallah nanti akan dibimbing langsung oleh Ustadz Hanan Yasir. Mudah-mudahan di sana teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Bagi yang sudah fix ya akan berangkat 30 Agustus ini, teman-teman jangan sampai kita sia-siakan. Ya, kalau sudah sampai sana jangan dihabiskan waktunya hanya untuk selfie-selfie. Jangan dihabiskan waktunya untuk tidur. Jangan dihabiskan waktunya untuk scroll-scroll HP. Sudah, fokus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah salat karena di sana pahalanya dilipat gandakan 100.000 subhanallah, 100.000 kalau di Masjidil Haram, 1.000 kalau di Masjid Nabawi. Benar-benar
teman-teman yang sudah mendapatkan kesempatan besok 30 Agustus berangkat, benar-benar maksimalkan untuk beribadah di sana teman-teman. Karena kita tidak tahu, mungkin itu adalah umroh terakhir teman-teman. Ya, dan mohon doanya, wallahu taala alam, kalau Allah mengizinkan ya, kalau Allah memberikan rizki, mudah-mudahan kami ya, saya dan suami bisa berangkat. Tapi kalau misalnya suami saja yang berangkat, insya Allah bisa menemani teman-teman yang sudah akan berangkat 30 Agustus nanti ya. Jadi begitu ya teman-teman, nanti benar-benar kita luruskan niat ya bagi yang mau berangkat ya. Masya Allah tabaraka rahman, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam prosesnya sampai nanti kembali ke tanah air dalam keadaan mendapatkan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana kamayan fil kira khabatsal hadid ya. Jadi orang yang berhaji, orang yang berumrah itu di antara keutamaannya menghilangkan kemiskinan dan wadzunub dan dosa-dosa. Sebagaimana yan filkir itu sebagaimana ketika karat dihilangkan dari besi. Ya, al-hadid itu besi teman-teman. Atau al-kir atau karat dihilangkan dari emas dan perak. Ya, subhanallah teman-teman. Jadi ini janjinya Allah, orang yang berumrah, orang yang berhaji, maka Allah akan angkat kemiskinannya. Subhanallah. Kemudian Allahu Akbar teman-teman. Dan di antara yang kita ketahui bahwa ibadah umrah, ibadah haji ini adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan juga di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Subhanallah. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Ya, bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sehingga ketika kita paham bahwa ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun menyegerakan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Insyaallah ya. Baik, kemudian setelah kita mengetahui teman-teman apa keutamaan dari ibadah haji dan umrah, dan ternyata teman-teman kita pun selayaknya mengetahui juga di antara hukum haji dan umrah. Ya, kalau tadi hukum haji adalah wajib bagi yang mampu, baik itu mampu secara harta, mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, dan mampu dalam kondisi aman. Kemudian dalam umrah, para ulama sepakat teman-teman bahwa umrah ini juga ada yang berpendapat wajib bagi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bagi yang mampu. Kalau ulama Malikiyah dan Hanafiyah mereka mengatakan umrah ini sunnah. Ya, dan pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Shalih Utsaimin, beliau mengatakan bahwa ibadah umrah ini adalah ibadah yang wajib juga bagi yang mampu. Wallahu taala a'lam. Ya, subhanallah. Ini teman-teman sekali lagi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk melaksanakan yang mengunjungi Baitullah, maka disegerakan. Yang menjadi permasalahan tuh bukan seberapa banyak harta kita teman-teman, tapi seberapa besar kemauan kita untuk berangkat ke sana. Jarak tidak akan berubah kalau kita tidak pernah melangkah. Minimal di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan itu minimal kencangkan doa kita. Minimal kita ikhtiar menabung. Ya berapapun tabungannya. Subhanallah. Saya masih ingat betul. Kami masih ingat betul. Waktu pedagang sayur telo itu membawa uang satu karung, satu waring itu ya ke tempat kami. Dan beliau mengatakan, ibu itu mengatakan, Ustadz, saya mau umroh sama anak saya yang laki-laki. Niki, uangnya mohon dihitungkan. Nanti kalau misalnya ada kurang-kurangan, saya dikabari. Dan benar, ya ternyata setelah dilihat oleh tim kami, uangnya itu teman-teman bukan ratusan ribu, bukan yang berwarna biru, bukan 50-an ribu, tapi uangnya ada 5 ribuan, ada 10 ribuan ya. Bahkan ada yang 2 ribuan. Ya, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan itu membuat kita itu sejatinya malu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjual sayur singkong saja, ya daun singkong saja, dia mau ikhtiar, ya ikhtiar untuk menabung. Tidak usah
dipikir dengan logika kita, ya, karena sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita sudah niat, subhanallah, maka Allah yang akan memampukan, Allah yang akan mencukupkan kekurangannya. Dah, itu yang menjadi mindset kita. Kita dari mana Ustaz? Dari Allah. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang akan berikan kejutan kepada teman-teman. Bagaimana caranya? Kita serahkan kepada Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, itu mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Dan benar-benar kita memohon kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kesempatan kepada hamba untuk bisa mengunjungi Baitullah. Dan saya pun berdoa di hari Jumat yang mulia ini, semoga kita semua yang hadir, yang menyimak pada kajian pagi hari ini, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji, untuk bisa melaksanakan ibadah umrah, dan semoga Allah Dat yang Maha memampukan kita semuanya, memudahkan kita untuk ke sana serta menerima semua amal ibadah kita. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kemudian dalam ibadah haji dan umrah yang Allah perintahkan adalah kita sempurnakan ibadah haji dan umrah kita. Ya, karena Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini benar-benar kita harus melihat lagi niat-niat kita sesungguhnya untuk beribadah haji, beribadah umrah itu niatnya apa? Kalau hanya niatnya kepingan dunia, maka sayang, teman-teman. Karena ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah yang ibadah maliyah, ibadah fisik juga, ibadah harta dan ibadah badan, ya. Udah jauh-jauh ke sana, ya, masya Allah. Ternyata di sana hanya niatnya ingin mendapatkan kepingan dunia. Ya, subhanallah, teman-teman. Seberapapun harta teman-teman, seberapa banyak pun harta teman-teman, kalau belum Allah takdirkan untuk pergi ke sana, itu belum. Ya, kemarin saya ada kawan yang dia sudah ikut haji furoda dan sudah memasukkan segala perlengkapannya ke koper, ke Darullah. Ternyata visanya nggak keluar. Padahal itu sudah haji furoda loh, teman-teman. Haji furoda itu haji yang teman-teman daftar tahun ini, kemudian berangkat tahun ini juga. Ya, itu haji furoda. Kalau haji plus itu kan masih menunggu, ya, sekitar 5 tahun. Haji reguler apalagi kalau di Indonesia cukup lama menunggunya. Minta kepada Allah bagaimana caranya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman kami juga ada yang tahun ini dia ambil visa bisnis, ya, stay sekarang, karena untuk urusan visa ini masya Allah, teman-teman, ada 3 bulan, ya, 3 bulan bisa stay di sana. Dan teman kami di antara caranya dia menggunakan visa ini dan mendaftar haji di sana. Alhamdulillah bisa, ya, masya Allah. Di berbagai macam cara, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, teman-teman, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik. Maksudnya ibadah itu kan kita ada panduannya, ya. Nah, panduannya adalah apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di teman-teman yang mau beribadah umrah, mau beribadah haji, sebelum berangkat itu harus berilmu dulu. Pastikan apa yang teman-teman lakukan nanti itu sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu yang menjadi nilai plus di hadapan Allah. Karena amalan tersebut yang akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya modal uang, bukan hanya modal fisik, tapi lebih dari itu ilmu. Karena ilmu ini lebih didahulukan sebelum amal. Al-ilmu qabla al-amal. Ya. Dan yang namanya ibadah umrah, ibadah haji itu butuh, kalau orang Indonesia bilangnya manasik, ya. Manasik haji, manasik umrah. Dan ini bukan hanya sebuah formalitas, tapi benar-benar kita itu pelajari dengan detail. Baik, sekarang kita masuk ke tata caranya, ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi bagi teman-teman yang akan beribadah haji, ya, maupun beribadah umrah, maka diharuskan untuk melewati mikot, ya, mikot dari tempatnya masing-masing. Dan biasanya orang Indonesia itu kalau turunnya di kota Madinah, ya, jadi kalau misalnya berangkat dari Indonesia langsung turun ke Madinah, langsung landing ke Madinah, biasanya nanti ngambil mikotnya mikot Dzul Hulaifah, atau biasanya orang Indonesia itu menyebutnya Bir Ali. Ya, Bir Ali ini adalah mikotnya orang-orang yang melewati dari Madinah An-Nabawiyah. Nah, di sana nanti teman-teman mulai niat ihram, ya, di mikotnya masing-masing. Kemudian nanti setelah teman-teman niat dan teman-teman niat dalam ihram itu, ya, itu harus dijaharkan, harus dilafadzkan. Jadi niat itu sejatinya di dalam hati.
hanya ibadah umroh atau ibadah haji yang niatnya ada dijaharkan, ya, dijaharkan, dinyaringkan. Dan ini jangan terbalik-balik ya. Selain haji dan umroh, niat itu dalam hati, semua ibadah, kecuali ibadah haji dan umroh, ya teman-teman. Baik, nah nanti kalau misalnya teman-teman berangkatnya bukan dari Indonesia, misalnya ustazah berangkatnya misalnya dari Yaman, misalnya ya, maka misal, karena ada teman kami juga yang dia ibadah haji berangkatnya dari Yaman, maka nanti mikotnya namanya Yalamlam, ya. Jadi mikot itu bukan cuma satu, tapi mikot itu juga banyak, dan di antara mikotnya adalah Yalamlam bagi yang berangkat dari Yaman. Baik, nah nanti teman-teman setelah sampai di mikot, maka teman-teman baca niat labbaik Allahumma umratan, dilafadzkan dengan lisan kita, tapi juga tidak juga menggunakan mikrofon, ya, cukup didengar oleh telinga kita, ya. Dan selanjutnya membaca talbiyah, ya. Talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, kalau kita lihat dari arti labbaik, itu artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Karena sejatinya ibadah umroh, ibadah haji, itu murni panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi teman-teman yang akan berumroh, saya pesan, ya, besok 30 Agustus coba dipelajari dulu arti dari labbaik Allahumma labbaik. Sehingga teman-teman ketika nanti bertalbiyah di sana dari mikot, ya, mikot, karena besok nanti yang 30 Agustus dari Solo menuju Madinah, ya, landing Madinah, berarti nanti dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali. Ketika teman-teman tuh baca, ya, labbaik Allahumma labbaik, itu disertai dengan benar-benar penghayatan maknanya. Ini akan berbeda teman-teman kalau hanya kita mengucapkan di lisan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, subhanallah, beda. Coba benar-benar rasakan deh, rasakan. Nyama ibadah tuh ada rasanya. Ya teman-teman, dirasakan ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya datang sebagai tamu Engkau. Saya penuhi panggilanmu, datang dari Indonesia, wahai Rabbku. Ya, labbaik la syarika lak, labbaik. Wahai Rabbku, aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mah, sesungguhnya segala puji, segala nikmat hanya untukmu. Laka wal mulk, dan kerajaan juga milikmu. La syarika lak, dan kami mengatakan bahwa tidak ada sekutu bagimu. Subhanallah, subhanallah. Dan bagi teman-teman yang ketika ihram khawatir tidak bisa menyempurnakan manasik haji atau umrohnya, misalnya dalam keadaan sakit, maka membaca sebuah lafaz, ya, bacaannya fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Ya Allah, bila terjadi gangguan yang membuat saya tidak bisa menyempurnakan manasik, maka tahallulku di tempat terjadinya halangan tersebut. Ya, jadi teman-teman nanti lihat kondisi masing-masing, ya. Kalau misalnya memang kondisinya fit, kondisinya bagus, ya, maka cukup membaca labbaik Allahumma labbaik tanpa membaca fa in habasani. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, baca fa in habasani habis. Di kapan Allah menghadirkan halangan tersebut, misalnya nggak kuat, berarti segera bertahalul. Ya, Masya Allah. Nah, setelah kita membaca ini, kemudian kita bertalbiyah sampai melihat Ka'bah, ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan bis, ya, dari arah kota Madinah ke kota Makkah, berarti kesempatan untuk bertalbiyahnya lebih banyak daripada yang menggunakan kereta api. Karena sekarang itu ada kereta api, ya, Masya Allah. Dan kemarin ketika kami mengadakan manasik dengan jamaah tuh, para jamaah juga berbeda-beda. Ada yang, Ustadz, naik bis aja Ustadz, biar kita tuh bisa menapak tilas, katanya perjalanan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, ya, dari kota Mekah ke Madinah tuh cukup jauh. Mereka naik unta, ya, bukan naik mobil bis kayak kita. Kalau naik kereta kita nggak bisa lama-lama Ustadz, ya, nggak bisa lihat. Ternyata kanan kiri itu bentuknya padang pasir, bentuknya bebatuan gitu. Ya, semua ada plus minusnya, ya, Masya Allah. Baik, nah setelah nanti melihat Ka'bah, tiba di Masjidil Haram, jangan lupa adabnya, ya, masuk menggunakan kaki kanan teman-teman. Dan oh iya, saya lupa, ya, sebelum ke mikot tadi, ya teman-teman mandi dulu, ya, mandi. Terus kalau misalnya belum mandi, ya, dan kalau belum mandi misalnya karena terlupa, boleh mandi sebelum masuki kota Mekah. Kemudian setelah itu tawaf, ya, dan sa'i di Masjidil Haram. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan
Taufan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil baiti ala ba'ir. Rasulullah SAW berkeliling Ka'bah sambil mengendarai unta. Jadi zaman dulu kan masih luas ya teman-teman, belum seperti sekarang. Jadi Rasulullah SAW tuh ketika tawaf yang mengelilingi Ka'bah itu beliau menaiki unta. Kullama atar rukun asyara ilaihi bi syai'in 'indahu wa kabbar. Jadi ketika beliau melewati rukun, ya melewati, maksudnya di sini adalah Hajar Aswad, ya maka beliau mengisyaratkan, memberi isyarat dengan sesuatu yang ada di sisi beliau, biasanya dengan tangan sambil bertakbir Allahu Akbar. Ya, dan ini teman-teman, nanti teman-teman sebenarnya tidak harus memegang ya, karena kondisinya tuh kalaupun misalnya bisa memegang itu harus berdesak-desakan. Kalau tidak bisa memegang cukup mengisyaratkan saja dengan tangan, dan biasanya nanti ada lampu hijau di pojokan itu. Ya bayangin aja ya teman-teman, nggak apa-apa umrohnya kapan, yang penting kita belajar dulu deh ya. Nanti dari Hajar Aswad tuh, lurusannya Hajar Aswad tuh ada lampu hijau di atas ya, dan di situ teman-teman bisa tahu bahwa itu tuh lurusnya dengan Hajar Aswad. Maka teman-teman nanti katakan ya ketika tahu bahwa itu sudah sampai Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Kalau subhanallah, ternyata subhanallah Allah mudahkan teman-teman misalnya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ya Masya Allah, Masya Allah. Maka katakan ketika bisa mencium ya, katakan Bismillah. Dan ini juga rizki-rizkian ya. Alhamdulillah terakhir kami dengar dari kawan kami yang ada di sana, alhamdulillah sekarang bagian Ka'bah itu sudah tidak ada penghalangnya. Jadi bisa bagi jamaah umroh yang akan pergi umroh untuk mencium Hajar Aswad. Tapi ini pun teman-teman bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang memang tidak Allah takdirkan untuk bisa mencium Hajar Aswad, nggak usah bersedih. Daripada kita mendolimi orang lain, berdesak-desakan, sikut sana, sikut sini, dan akhirnya ada yang terdolimi, itu sebaiknya dijauhkan. Ya, jadi tetap teman-teman mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah. Kalaupun misalnya di bawah itu kondisinya tidak memungkinkan, bisa di lantai atas. Ya, tawaf sekarang bisa di lantai atas sambil melihat kondisi masing-masing. Ya, teman-teman. Nah, kemudian mengelilingi Ka'bah, tawaf, sampai nanti teman-teman sampai kalau sudah Hajar Aswad sudah dilewatin ya, Allahu Akbar begitu, misalnya tidak bisa memegang, maka kemudian teman-teman sampai di Ruknul Yamani. Ruknul Yamani. Nah, nanti teman-teman kalau sudah di Ruknul Yamani, maka di sini dianjurkan untuk mengusapnya. Ya, jika tidak memungkinkan mengusapnya, maka ini nih yang harus ditekankan. Tidak diisyaratkan dengan sebuah isyarat seperti teman-teman melewati Hajar Aswad. Karena banyak ya orang-orang di sana nantinya lihat orang tidak bisa mengusap Ruknul Yamani, akhirnya berisyarat. Orang-orang yang nggak ada ilmu atau belum pernah belajar ikut-ikutan isyarat seperti lewat di Hajar Aswad. Padahal itu tidak ada anjurannya. Di Ruknul Yamani kalau bisa mengusap aja, nggak usah dicium-cium, ya diusap. Nah nanti kalau nggak bisa sudah tidak usah melakukan isyarat. Dan di antara Ruknul Yamani teman-teman sampai ke Hajar Aswad, nah di sini ada nih di Husnul Muslim, baca sebuah zikir. Zikirnya insya Allah semuanya sudah hafal. Apa zikirnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah ya. Ini kalau orang Jawa bilangnya doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat itu karena memang di dalam doa ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu subhanallah kita minta kebaikan. Ya, minta kepada Allah baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita minta agar dijauhkan dari adab neraka. Subhanallah ya. Ini benar-benar ini doa simpel ya, tapi maksudnya dalam itu ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman ya. Nah teman-teman bisa mengelilingi Ka'bah tawaf sebanyak 7 kali ya teman-teman. Dan nanti setelah selesai tawaf, kemudian teman-teman bisa langsung mengambil posisi berada di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim ini teman-teman yang saya cintai karena Allah, bukan kuburnya Nabi Ibrahim, bukan kuburannya. Karena banyak orang Indonesia ketika mendengar makom Ibrahim, oh makamnya Nabi Ibrahim. Bukan. Makom itu maksudnya adalah kita bisa melihat napak tilas bagaimana telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bekas telapak kakinya tuh ada di tempat gitu ya, dan kita bisa lihat subhanallah ternyata telapaknya tuh subhanallah besar sekali ya, dan kita sholat di belakangnya. Tapi tidak harus tepat
tepat di belakang bangunan makom Ibrahim itu teman-teman. Karena biasanya kalau kita tepat persis sholat di belakang makom Ibrahim persis, itu biasanya masih banyak orang tawaf. Nanti kita akan pas lagi sujud gitu ya, akan terinjak ya. Jadi mundur ke belakang, mundur. Yang penting itu di belakang makom Ibrahim. Dan sholat 2 rakaat, teman-teman, pada rakaat pertama bacaan yang dibaca ya adalah surah Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Pada rakaat kedua bacaan yang dibaca adalah surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ya, Masya Allah. Nah, setelah itu baru teman-teman minum air zam-zam, baca doa ya, doa yang teman-teman baca silahkan boleh doa air zam-zam. Dan kalau teman-teman meminum air zam-zam itu, niatkan apa yang teman-teman inginkan, karena Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, Masya Allah. Di air zam-zam itu teman-teman, kalau Allah berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meminumnya, jangan asal minum. Diniatkan, untuk apa saya minum air zam-zam? Ya, dulu Ibu Hatim meniatkan minum air zam-zam agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau hafal sahihain. Maka Allah berikan itu. Ya, Masya Allah. Ada orang yang minum air zam-zam agar sembuh dari penyakitnya, Allah sembuhkan. Ya, Masya Allah. Jadi apapun yang diniatkan, ya maka niatkan ya. Baik. Nah, setelah minum air zam-zam, maka teman-teman beranjak ke tempat menuju Bukit Sofa. Ya, menuju Bukit Sofa. Kalau sudah sampai dekat dengan Bukit Sofa, biasanya Nabi kita Muhammad SAW lamma dana minas Sofa, ya ketika dekat baca surah Al-Baqarah ya, yang mana ayat 158, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiarnya Allah. Subhanallah ya. Dan kita bisa menapak tilas ya, ketika kita lari-lari di Safa dan Marwah itu, kita ingat bagaimana Hajar ibunda Nabi Ismail alaihissalam ketika harus mencari air untuk buah hatinya ya, berlari dari Safa dan Marwah ya, Masya Allah. Dan nanti setelah sampai ya di Bukit Sofa, baca abda'u bima bada Allah. Ya, abda'u bima bada Allah. Nah, ini juga penting teman-teman. Jadi sebenarnya doa-doanya itu nggak terlalu panjang ya, kalau sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bima bada Allah. Nah, setelah itu baru menghadap kiblat, telah naik sofa teman-teman, kemudian berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Nah, dibaca zikir ini 3 kali ya pada setiap putaran. Kemudian diselingi dengan doa zikir yang teman-teman ingin berdoa, silahkan. Baru setelah itu teman-teman turun menuju Bukit Marwah ya. Dan biasanya nanti di antara Bukit Sofa dan Marwah itu tengah-tengah biasanya ada tanda hijau teman-teman. Jadi ada lampu yang berwarna hijau yang biasanya digantung di atas ya. Nah, ini boleh kita berlari-lari kecil ya. Jangan sampai, biasanya kalau bapak-bapak itu kan larinya mereka kenceng banget ya. Kalau kita, dan ini lari-lari kecil nih khusus untuk bapak-bapak, kita tidak usah ikut-ikutan ya. Nggak apa-apa, kita jalan biasa juga nggak apa-apa ya. Baik. Nah, setelah sampai di Marwah, teman-teman menghadap kiblat, kemudian berzikir, membaca zikir yang dibaca di sofa yang tadi teman-teman baca ya, kemudian mengangkat tangan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungannya yang namanya sa'i itu teman-teman, dari sofa ke Marwah dihitung 1 kali ya, dan dari Marwah ke sofa dihitung 1 kali. Nah, setelah selesai 7 kali ya sa'i, maka kemudian terakhir umroh itu tahallul. Ya, tahallul itu kalau untuk para ibu-ibu cukup menggunting sebagian rambutnya saja. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sepanjang ruas jari, ada yang mengatakan caranya digenggam kemudian dipotong bagian belakangnya. Jadi bagi teman-teman yang akan melaksanakan ibadah umrah nanti 30 Agustus, bawa guntingnya tapi jangan ditaruh di kabin, taruhnya di bagasi ya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk tahallul. Siapa yang memotong rambut kita? Ya, teman kita biasanya gitu ya. Kita ganti-gantian. Jangan lupa juga untuk menyediakan plastik atau tempat sampah atau tisu lah, untuk jangan dibuang sembarangan ya, nanti ditaruh di tempat sampah. Masya Allah, tabarakar rahman. Alhamdulillah, sudah selesai kita belajar manasik umroh ya, dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini menjadi bekal bagi teman-teman yang saya cintai untuk Allah panggil beribadah umroh, beribadah haji. Kemudian yang saya ingin ingatkan kembali bagi teman-teman,
sejatinya ketika mengelilingi Ka'bah, ketika tawaf itu tidak ada zikir khusus. Ya, tidak ada zikir khusus. Jangan sampai teman-teman, sebagian jamaah kita itu, jamaah Indonesia Raya yang tercinta, mereka diajarkan oleh para pembimbingnya, putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini, sampai putaran ketujuh itu ada doanya. Padahal teman-teman, kalaupun kita tidak membaca doa tersebut tidak apa-apa, sah hukumnya.